Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cahya Pratiwi dengan NIM 21002104 dari program studi administrasi pendidikan. Baiklah, saya membuat video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode perencanaan pendidikan. Yang mana pada kali ini saya akan menerangkan materi tentang pemecahan kelompok umur dan proyeksi siswa dengan pendekatan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Indriani dengan NIM 20002050. Yang kedua yaitu Lisa Triyanti dengan NIM 20002052. Yang ketiga yaitu Mimi Tridayanti dengan NIM 20002054. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri dengan Indah Cahya Pratiwi dengan NIM 21002104. Baiklah, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pemecahan kelompok umur. Dasar dari perencanaan pendidikan dasar ini adalah dengan pendekatan social demand, yang dasarnya adalah pertumbuhan penduduk usia sekolah atau PUS, yang mana berarti bahwa perencanaan ini didasarkan pada tren kependudukan. Nah, perencanaan yang menggunakan pendekatan social demand ini merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk mengatasi pemerataan akses pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, dalam menghitung jumlah pertumbuhan penduduk usia sekolah dengan menggunakan metode dan teknik proyeksi. Proyeksi diperlukan untuk menentukan kebijakan dan perumusan strategi pendidikan. Nah, proyeksi memungkinkan untuk menerjemahkan tugas yang diperlukan dalam memperhitungkan keuangan, fisik, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah yang dimaksud ini ialah untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu kawasan yang digunakan sebagai data dasar dalam memperhitungkan kebutuhan sekolah. Kemudian mengestimasinya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, adanya perbedaan-perbedaan dalam pengelompokan umur antara sektor pendidikan dan sektor yang menyediakan data menimbulkan masalah tersendiri, yaitu masalah penyediaan data yang diperlukan dalam pendidikan. Dalam keadaan seperti ini, maka memproyeksikan siswa berdasarkan pertumbuhan penduduk dilakukan melalui langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yaitu pemecahan kelompok umur 5 tahun menjadi 1 tahun. Nah, dalam rangka mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu cara yang dapat mengubah pengelompokan umur 5 tahun menjadi pengelompokan umur 1 tahun. Nah, dalam hal ini, metode tersebut adalah metode Prague multiplier, yaitu koefisien Prague yang dikalikan dengan kelompok usia 5 tahun. Untuk itu ada beberapa ketentuan dalam memecahkan kelompok umur 5 tahun menjadi 1 tahun, yaitu yang pertama, bila yang akan dipecahkan kelompok umur 0 sampai 4 tahun, maka diperlukan data kelompok umur 0 sampai 4 tahun itu sendiri, tambah 3 kelompok umur yang mengikutinya seperti 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun. Yang kedua yaitu bila yang akan dipecahkan kelompok umur 5 sampai 9 tahun, maka diperlukan data satu kelompok umur yang mendahuluinya, yaitu 0 sampai 4 tahun. Kelompok umur itu sendiri yaitu 5 sampai 9 tahun dan 2 kelompok umur yang mengikutinya yaitu 10 sampai 14 tahun dan 15 sampai 19 tahun. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga,
Bila yang akan dipecahkan kelompok umur 10 sampai 14 tahun dan seterusnya, maka diperlukan data dua kelompok umur yang mendahulunya, yaitu 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun. Kelompok umur itu sendiri yaitu 10 sampai 14 tahun dan dua kelompok umur yang mengikutinya yaitu 15 sampai 19 tahun dan 20 sampai 24 tahun. Baiklah, mari kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu yang kedua, proyeksi sesuai dengan pendekatan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah. Proyeksi pertumbuhan atau peramalan kependudukan sebagai dasar untuk perencanaan komprehensif. Perubahan sistem sosial dan ekonomi sebagai ukuran dan karakteristik struktural dari perubahan penduduk. Proyeksi kependudukan juga digunakan untuk mengestimasi peserta didik yang masuk di sekolah di masa depan. Nah, dan sebagai dasar dalam memperkirakan jumlah pendaftaran berikutnya, proyeksi penduduk adalah perhitungan matematis jumlah penduduk masa yang akan datang dan dihitungkan berdasarkan jumlah penduduk sekarang, yaitu menurut Pusat Bahasa tahun 2013. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa proyeksi yang dimaksud di sini ialah perkiraan tentang sesuatu hal yang di masa mendatang dengan menggunakan kondisi sekarang. Oleh karena itu, proyeksi pendidikan adalah perkiraan tentang pendidikan di masa mendatang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun mendatang, yang dihitung dengan menggunakan kondisi pendidikan di masa sekarang. Dalam hal ini, ada beberapa langkah-langkah proyeksi sesuai dengan pendekatan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah, yaitu yang pertama, cari data penduduk usia sekolah untuk beberapa tahun terakhir. Bila data yang tersedia data 5 tahun, maka lakukan pemecahan kelompok umur 5 tahun menjadi 1 tahun. Yang kedua, yaitu cari rata-rata pertumbuhan penduduk usia sekolah menurut umur 1 tahun. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu proyeksikan penduduk usia sekolah menurut umur 1 tahun sesuai tahun proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.